Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pada kesempatan kali ini akan melakukan analisis jurnal yaitu History of Mathematics in Korean Mathematics Textbook, Implication for Using Ethnomathematics in Culturally Diverse School. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Ismiati Nukma. Yang kedua Raffi Taufan Setiaji. Yang ketiga ada Siti Mukaromah dan yang keempat ada Dila Noviani. Kita masuk ke yang pertama yaitu identitas jurnal. Judul artikel History of Mathematics in Korean Mathematics Textbook, Implication for Using Mathematics in Culturally Diverse School. Nama penulis Mi Kyung-ju, Jong Eun-nun, dan Hyun Jin Song. Nama jurnal ilmiah International Journal of Science and Mathematics Education, tahun terbit 2016, volume halaman 14, 1321 sampai dengan 1338. Latar belakang. Adanya globalisasi, meningkatnya migrasi menyebabkan perbedaan etnis dan budaya di sekolah-sekolah Korea. Dalam konteks ini, pemerintah Korea mendukung pendidikan multikultural yang mengajar kesetaraan struktural berdasarkan saling pengertian di antara kelompok orang dengan latar belakang budaya yang beragam. Kurikulum nasional Korea saat ini menyatakan bahwa sekolah membekali siswanya dengan kompetensi untuk berkomunikasi dengan orang lain berdasarkan pemahaman nilai-nilai kemajemukan dan pada akhirnya berkontribusi pada perkembangan masyarakat. Sejalan dengan visi pendidikan tersebut, kurikulum nasional matematika saat ini menekankan pada pemahaman tentang ragam budaya dan nilai-nilai pluralistiknya serta peningkatan kompetensi komunikatif. Korean Minister of Education, Science and Technology 2011b. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa matematika sekolah Korea mengejar kompetensi multikultural siswa sebagai tujuan pendidikan. Sejarah matematika dipandang sebagai alat peraga yang membantu guru mencapai tujuan pengajaran untuk pemahaman yang lebih bermakna tentang ide matematika. Huring-Hetty berpendapat bahwa guru mengejar dua tujuan dalam menggunakan matematika sejarah. Salah satu tujuan utamanya berkaitan dengan refleksi pada matematika untuk memahami proses, asal-usul, dan perkembangan ide matematika. Tujuan lainnya adalah untuk menghubungkan sejarah matematika dengan peran sosialnya dan menyediakan lingkungan bagi siswa untuk mempelajari aspek budayanya. Dalam konteks ini, penelitian ini menyelidiki seberapa efektif buku teks matematika Korea saat ini menggunakan sejarah matematika untuk mengatasi masalah keragaman dan kesetaraan di sekolah. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya yaitu menganalisis buku teks matematika untuk menyelidiki seberapa efektif matematika sekolah Korea memenuhi kebutuhan pendidikan yang diangkat dalam masyarakat Korea yang beragam budaya. Metode. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis penggunaan sejarah matematika dalam buku teks matematika Korea kelas 7 yang dikembangkan sesuai dengan kurikulum nasional saat ini. Buku teks dipilih untuk analisis karena memberikan pengaruh yang cukup besar pada praktik belajar mengajar di kelas. Buku teks adalah salah satu alat bantu penting bagi guru untuk merencanakan dan melaksanakan pelajaran mereka di kelas. Namun, perlu diketahui bahwa penelitian sejarah dari perspektif multikultural sangat jarang. Yang terpenting, para peneliti mendekati penggunaan pendidikan sejarah dengan mengasumsikan bahwa sejarah memainkan peran tambahan untuk mempromosikan pembelajaran dalam paradigma matematika sekolah saat ini. Dalam kaitan ini, penelitian tentang penggunaan pendidikan sejarah matematika memiliki keterbatasan dalam menyikapi masalah tentang keragaman dan pemerataan matematika di sekolah. Oleh karena itu, penulis mendekati analisis buku teks matematika Korea dari perspektif multikultural, dengan fokus pada pertanyaan, apakah penggunaan sejarah matematika dalam buku teks matematika Korea secara efektif menangani masalah utama matematika sekolah untuk keragaman dan kesetaraan? Untuk analisis buku teks dari perspektif multikultural, penulis mengembangkan kerangka kerja pendahuluan berdasarkan tinjauan literatur tentang penggunaan pendidikan sejarah matematika. Tinjauan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sejarah matematika dalam pendidikan sebagian besar dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Penggunaan sejarah sebagai alat dan penggunaan sejarah sebagai tujuan. Berdasarkan tinjauan pustaka, penulis mengidentifikasi dua dimensi untuk analisis.
Yang satu berkaitan dengan sejarah khusus matematika yang dipelajari diberi label sebagai dimensi asal. Yang lain berkaitan dengan historis yang diperkenalkan diberi label sebagai dimensi konten. Dimensi asal terdiri dari 3 subkategori, dan dimensi konten terdiri dari 4 subkategori yang diikuti penjelasan rinci. Nanti akan dijelaskan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan pada pembahasan. Yang pertama ada asal-usul sejarah matematika. Matematika Eropa lazim di matematika sekolah. Matematika Eropa mengacu pada matematika yang secara budaya dan historis dihasilkan oleh komunitas Eropa, termasuk institusi akademik di Eropa. Dan matematika non-Eropa mengacu pada matematika yang dihasilkan oleh kelompok budaya di luar lembaga matematika Eropa. Pada judul ini, menyempurnakan kerangka analisis dengan menambahkan subkategori hubungan multikultural. Subkategori ini mencakup kasus-kasus yang menghubungkan berbagai etnomatematika yang berkembang di banyak negara atau kelompok etnis yang berbeda. Membuat hubungan multikultural berarti bahwa buku teks memperkenalkan materi dari sejarah etnomatematika yang beragam untuk mendorong siswa menyelidiki, menjelaskan, atau membuat perbandingan antara metode matematika yang berbeda. Oleh karena itu, dimensi asal terdiri dari 3 subkategori, yaitu penggunaan sejarah matematika Eropa atau EM, penggunaan sejarah matematika non-Eropa atau NEM, dan penggunaan sejarah etnomatematika yang beragam untuk koneksi multikultural atau MC. Next. Dimensi lain dari kerangka analitik berkaitan dengan jenis konten yang diadaptasi dari sejarah matematika. Dimensi ini terdiri dari 4 subkategori, yaitu C1, C2, C3, dan C4. C1 terdiri dari kasus-kasus yang memperkenalkan episode matematikawan terkenal atau masalah matematika penting tanpa pengembangan matematika lebih lanjut. Jika buku teks menyajikan solusi atau strategi sejarah tentang masalah matematika hanya sebagai produk akhir tanpa penjelasan matematika, itu dikategorikan sebagai C2. Kasus di C3 memperkenalkan solusi atau strategi historis dengan penjelasan tentang latar belakang matematika terkait dari sejarah. Jika sejarah matematika digunakan untuk mengembangkan kapasitas kognitif siswa yang lebih tinggi, seperti eksplorasi matematika, pembenaran, atau membuat inferensi, maka kami mengklasifikasikan sebagai C4. Selanjutnya ada sejarah matematika dalam buku teks matematika Korea. Buku teks Korea memperkenalkan sejarah matematika dalam berbagai cara. Faktanya, kurikulum nasional matematika Korea merekomendasikan bahwa matematika diajarkan sebagai yang muncul melalui inkuiri aktif siswa. Sejarah matematika dianggap sebagai sumber yang relevan dengan sudut pandang pedagogis ini, karena penulis mengungkapkan asal mula materi pelajaran. Standar isi kurikulum matematika nasional Korea diatur untuk mencerminkan sejarah matematika. Buku teks matematika Korea diharuskan untuk menyesuaikan dengan standar isi dan rekomendasi pedagogis dari kurikulum nasional. Sejarah matematika memberikan pengaruh yang signifikan pada buku teks matematika Korea. Misalnya, aturan operasional untuk bilangan bulat. Biasanya diajarkan dengan cara berikut di buku teks matematika Korea. Next. Ini adalah reorganisasi induktif dari prinsip keabadian bentuk yang setara, yang merupakan metode historis yang digunakan oleh ahli matematika untuk membangun aturan operasional untuk bilangan bulat. Namun itu dianggap sebagai penggunaan sejarah secara implisit, karena buku teks tidak secara eksplisit menyatakan metode sejarah sebagai kerangka organisasi penjelasan. Selain itu, di dalam buku teks terdapat banyak sekali gambar artefak sejarah seperti arsitektur, permainan, dan teknologi kelompok budaya yang beragam. Namun, ketika eksplisit menyatakan maksud instruksional, sulit untuk mengidentifikasi apakah penulis buku teks bermaksud kasus tersebut sebagai penggunaan pendidikan sejarah dan apakah layak untuk dihitung sebagai sejarah. Oleh karena itu, penulis membatasi analisisnya pada kasus-kasus di mana sejarah matematika digunakan secara eksplisit, yaitu
kasus-kasus yang memungkinkan untuk mengidentifikasi asal mula sejarah matematika dan fungsi pembelajaran. Ada konten dalam penggunaan sejarah kurangnya historisitas. Nah, analisis panjang dimensi isi menunjukkan bahwa C1 itu 77,54%, paling banyak ditemukan di buku teks. Menurut kerangka analitik, C1 atau mengingat memasukkan kasus-kasus yang berhubungan dengan sejarah sebagai anekdot tanpa mengemukakan makna matematis atau historisnya. Dengan demikian, prevalensi C1 menunjukkan bahwa buku teks matematika Korea tidak secara efektif mengintegrasikan sejarah matematika untuk pembelajaran matematika yang bermakna bagi siswa atau untuk pemahaman mereka tentang matematika sebagai praktik manusia dalam konteks sejarah. Lebih buruk lagi, ketika episode semacam ini membuat siswa berpikir matematika sebagai bagian dari sekelompok ahli matematika jenius dan merasa terasing atau dikucilkan. Ceritanya menceritakan bahwa Descartes menemukan sistem koordinat karena inspirasi dari seekor lalat. Ada versi lain dari episode yang berhubungan dengan penemuan Descartes tentang sistem koordinat. Beberapa dari mereka termasuk penjelasan yang lebih rinci tentang penemuan Descartes, termasuk signifikansi matematis dari pencapaian matematika dan kontribusi penemuannya untuk pengembangan matematika modern. Namun, mereka pada dasarnya menggambarkan penemuan tersebut sebagai pencapaian pribadi dari Descartes tanpa mengungkapkan konteks historis dan komunal dari penemuannya, yaitu apa yang memotivasi Descartes untuk menciptakan sistem koordinat dan mengapa ini adalah kesalahpahaman serius matematika yang merupakan praktik manusia yang terletak dalam sejarah dan budaya komunitas matematika. Sebagaimana dibahas sejauh ini, sejarah lazim dalam buku teks matematika Korea dan kebanyakan termasuk dalam kategori C1 atau mengingat. Demikian juga kasus C2 atau memahami, yaitu 6,31%, juga dapat dilihat sebagai penggunaan anekdot sejarah matematika. Secara khusus, meskipun mereka mempresentasikan sejarah dari sudut matematika, mereka memperlakukannya sebagai produk akhir. Sebagai contoh, berikut adalah kasus C2 yang memperkenalkan prosedur yang digunakan Eratosthenes untuk mencari bilangan prima, yaitu saringan Eratosthenes sering digunakan dalam buku teks matematika Korea untuk mengajari siswa cara mencari bilangan prima setelah memperkenalkan pengertian bilangan prima. Setelah memperkenalkan saringan Eratosthenes tadi, buku teks mungkin menyertakan pertanyaan untuk meminta siswa menjelaskan mengapa metode Eratosthenes bekerja dan untuk membenarkan bahwa metode Eratosthenes tadi relevan secara matematis. Selain itu, buku teks juga dapat meminta siswa untuk melakukan penyelidikan tentang apa yang memotivasi Eratosthenes untuk mencari metode dengan menemukan bilangan prima, jenis minat matematika. Matematika Yunani kuno yang dibagikan tentang inquiry ke dalam bilangan dan apa kontribusi saringan Eratosthenes ke perkembangan matematika. Next. Nah, kasus C3 ini itu sebesar 11,58% dan C4 4,56%, dapat membantu berpikir matematis siswa dengan menambahkan pertanyaan tindak lanjut untuk mendorong aktivitas matematika siswa seperti pemecahan masalah dan penjelasan matematika, interpretasi, pembenaran atau perbandingan. Meskipun C3 atau mengaplikasikan digunakan jauh lebih sedikit dari C1 tadi, yaitu mengingat. Frekuensi C3 itu atau yang mengaplikasikan menunjukkan bahwa penulis buku teks matematika Korea mencoba menggunakan sejarah untuk mengembangkan kekuatan matematika siswa. Dalam kasus C3 ini tadi atau mengaplikasikan sejarah matematika seperti anekdot tentang masa sejarah, metode, artefak, atau ahli matematika sering digabungkan dengan masalah matematika.
Meskipun kasus C3 ini atau mengaplikasikan mungkin berkontribusi untuk meningkatkan pemikiran matematis siswa dan pemahaman mereka tentang proses kemunculan sejarah, perlu untuk menunjukkan bahwa mereka sering hanya menyajikan pertanyaan tertutup sederhana, seperti menghitung jawaban menggunakan metode yang diberikan dalam buku teks. Misalnya, beberapa buku teks memperkenalkan saringan Eratosthenes dengan pertanyaan untuk meminta siswa menemukan lebih banyak bilangan prima dengan menerapkannya. Nah, kasus C3 ini mendorong siswa untuk terlibat dengan pemikiran matematis dengan menerapkan apa yang dipelajari siswa tentang sifat matematika dari poligon ke dalam kegiatan merancang pola geometris, yaitu tessellation. Tessellation sendiri adalah pengubinan sebuah bidang menggunakan satu atau lebih bentuk geometris yang disebut ubin tanpa tumpang tindih dan tanpa celah. Dalam buku teks matematika Korea ini, tessellation diperkenalkan sebagai bagian dari sejarah dalam bentuk episode pada bab geometri. Next. Meskipun C4 ini atau yang menganalisis paling sedikit digunakan dalam buku teks, kasus C4 memberi siswa kesempatan untuk terlibat dalam penjelasan matematika, pembenaran, analisis komparatif, atau aktivitas perancangan. Salah satu contoh tugas menggunakan sejarah yang diberikan setelah siswa mempelajari berbagai bentuk dalam geometri Euclid, alih-alih menyajikan tugas sebagai aplikasi di akhir bab buku teks bisa memperkenalkan konteks sejarah pembuatan kaca patri untuk melibatkan siswa dengan pemecahan masalah geometris dan mendesain kaca patri. Dalam bukuan matematika sering digambarkan terpisah dari sejarah dan budaya. Jenis penyelidikan ini dapat membantu siswa mengembangkan perspektif matematika sebagai upaya kolektif yang terletak dalam sejarah komunitas matematika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dela. Ya, selanjutnya yaitu asal dalam penggunaan sejarah, kurangnya dialog di seluruh perbedaan. Sejarah matematika Eropa merupakan sesuatu yang paling banyak dijelaskan dalam buku pelajaran matematika tanpa terkecuali pada buku pelajaran matematika Korea. Namun, perlu dicatat bahwa sejarah non-Eropa saat ini mulai diminati dan penggunaan pendidikannya di komunitas pendidik matematika Korea. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan matematika Eropa sebesar 67,02%, kemudian matematika non-Eropa sebesar 21,75%, dan koneksi multikultural sebesar 11,22%. Dengan begitu, dapat dikatakan buku pelajaran matematika mengadaptasi dari kebudayaan yang beragam, tetapi kenyataannya mereka sering mengabaikan epistemologi budaya kelompok. Next. Buku-buku pelajaran memperkenalkan masalah sejarah matematika dari kelompok budaya lain dan meminta siswa untuk menyelesaikan menggunakan metode matematika Eropa yang diajarkan dalam buku teks. Namun, yang menjadi permasalahannya yaitu dalam buku teks tidak memperkenalkan bagaimana cara berpikir budaya Korea kuno untuk memecahkan persamaan. Dalam buku pelajaran matematika Korea, kontribusi kelompok non-Eropa matematika dalam konteks tidak sepenuhnya diakui. Buku teks mempresentasikan tugas untuk mengeksplorasi ide-ide historis matematika. Tugas-tugas sebagian besar mengadaptasi sejarah matematika Eropa dan tidak membahas epistemologi budaya di balik matematika sebuah kelompok. Ketika memunculkan masalah keberagaman dalam matematika, penting untuk mengecek kembali apakah buku teks yang sudah ditangani secara baik dengan
keberagaman dalam matematika. Namun, dengan menyoroti bagaimana kelompok budaya mempengaruhi perkembangan matematika kelompok budaya lain. Buku teks dapat membantu siswa memahami bahwa matematika dibangun melalui komunikasi atas perbedaan. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan bagaimana menggunakan sejarah untuk mengajar siswa untuk menghormati perbedaan dan berkolaborasi dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Untuk tujuannya, penggunaan pendidikan sejarah harus menyoroti hubungan dialogis antar sistem budaya matematika yang beragam. Misalnya, dengan memperkenalkan solusi persamaan linier yang secara tradisional digunakan di Cina kuno dan Korea kuno. Siswa dapat diminta untuk membahas tentang apa kekuatan dan kelemahan setiap solusi, apakah kelompok etnis memberikan pengaruh pada pengembangan matematika. Melalui pertanyaan semacam itu, terlibat dalam membandingkan matematika kelompok budaya yang beragam dan mengeksplorasi kontribusi matematika mereka. Selain itu, siswa dapat belajar bahwa matematika tumbuh melalui komunikasi atas perbedaan dan bahwa keterbukaan sangat penting dalam pengembangan matematika. Next. Ketika hubungan dialogis di antara matematika kelompok yang beragam diremehkan, siswa dapat disesatkan untuk mengembangkan pandangan monobudaya matematika dengan asumsi bahwa matematika Eropa lebih unggul daripada matematika kelompok budaya lainnya. Dengan menentang wacana tradisional memposisikan matematika Eropa sebagai satu-satunya sistem matematika yang sah, buku teks perlu menemukan cara untuk memperkenalkan sejarah matematika, mengajarkan siswa untuk mendengarkan secara aktif, berkolaborasi atas perbedaan, dan dilengkapi dengan kompetensi untuk secara adil menangani masalah keberagaman dan kesetaraan dalam masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa buku matematika Korea memperkenalkan sejarah matematika dalam berbagai cara. Namun, analisis penulis juga menunjukkan bahwa perlu menemukan cara untuk menyajikan sejarah matematika untuk mendorong siswa terlibat dalam fungsi kognitif yang lebih tinggi, seperti menafsirkan, menyimpulkan, membenarkan, mengkomunikasikan, dan berpikir kritis. Selain itu, perspektif eurosentris matematika dominan dalam buku matematika Korea. Hal ini menunjukkan bahwa buku teks matematika tidak disusun secara efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang keberagaman. Penelitian ini menyarankan bahwa penggunaan pendidikan sejarah matematika harus mengangkat masalah tentang apa yang dilakukan matematikawan, bagaimana, mengapa, dan dalam konteks budaya historis apa untuk membantu siswa memahami makna keberagaman dalam praktik matematika. Dalam analisis, penulis menyaksikan bahwa perspektif penulis tentang matematika dan sejarahnya mungkin memiliki pengaruh yang signifikan pada penggunaan sejarah matematika dalam buku teks. Oleh karena itu, pengembang buku teks perlu menyesuaikan perkembangan terkini dalam penelitian sejarah matematika dari perspektif multikultural untuk mempersiapkan siswa sebagai warga masyarakat kultural. Selain itu, perlu juga untuk memberikan pedoman pemerintah bagi pengembangan buku teks tentang bagaimana menggunakan sejarah matematika untuk mencapai tujuan pendidikan kurikulum nasional untuk meningkatkan kompetensi multikultural siswa. Next. Selain pengembangan buku teks, pendidikan guru tentunya akan membuat perbedaan dalam penggunaan pendidikan sejarah di sekolah matematika. Perlu juga dirancang mata kuliah pendidikan guru tentang sejarah matematika untuk mengembangkan kompetensi guru. Misalnya, pengetahuan sejarah matematika, kompetensi diskursif, sistem kepercayaan matematika, dan pengajarannya. Untuk mendukung pertumbuhan matematika siswa dan untuk membekali siswa dengan kompetensi yang dibutuhkan di era multikultural ini. Selanjutnya, saya kembalikan kepada teman saya, Ismi.
Nah, sekian presentasi analisis jurnal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.